yang mewakili dan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Budari Mutawaldi. Saya adalah seorang guru di SMK Negeri 1 Waringkurung, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 di LPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Jakarta. Pada hari ini, Selasa 13 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di SMK Negeri 1 Waringkurung, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 10 OTKP 1 dengan materi lembaga keuangan. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, sebelum mulai kegiatan belajar hari ini, marilah berdoa dulu ya. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, mari kita membaca doa. Berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum. Tuh. Baik, alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi masih dengan Bapak yang ganteng. Yang keren, dengan Bapak Budari, khususnya di pembelajaran ekonomi bisnis. Ya. Calon para ekonom masa depan, tetap semangat ya, semangat. Semangat. Hari ini juga, Pak. Hari ini. Iya. Nia. Yes. Oh, sakit ya? Iya, Pak. Bentar, saya cek dulu. Sakit. Arifin sakit juga, oke deh. Nanti kita makan siang bareng-bareng, tapi bayar masing-masing. Untuk meningkatkan nasionalisme kita juga, bagaimana kalau kita menyanyikan lagu wajib nasional? Ya, hari ini lagu wajib nasionalnya apa yang harus dinyanyikan? Satu nusa, satu bangsa. Ulangi ya, semangat dong. Apa? Satu nusa, satu bangsa. Oke, sekarang kita nyanyiin lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Oke, nggak apa-apa sebelah situ juga. Oke, ayo semuanya berdiri. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Selesai. Alhamdulillah, terima kasih Indah. Iya, Mas. Sudah membantu Bapak memimpin untuk menyanyikan lagu nasional. Hari ini lagu nasional Satu Nusa Satu bangsa, berbeda-beda tapi tetap satu tetap tujuan. satu tujuan ya. Kita masuk ke materi hari ini. Bapak pengen flashback, review ya materi yang sudah kita lewati bersama. Nah, ada yang masih ingat materi yang sudah lalu? Oh, Ica seperti itu ya. Sabar. Oke, Ica, apa Ica? Tentang UMKM, Pak. Tentang UMKM. UMKM. Oke. Nah, guys, UMKM dengan pembelajaran kita hari ini itu ada kaitan sekali. Kalian akan kesulitan ketika kita belajar di materi kali ini, ya. Nah, materi kali ini apa kira-kira?
Oke, kita lihat. Wah. Jadi mata pelajaran ekonomi bisnis materi hari ini adalah lembaga Keuangan. Nah, ya. Sudah ada yang pernah baca? Sudah ya. Kan kemarin sudah disampaikan minimal kita harus Baca. sebelum kita mulai itu kita harus ada baca-baca sedikit terkait dengan lembaga keuangan. Nanti kalau kita sudah baca ketika belajar pastinya Nyambung. tapi kalau belum belajar bingung. Apa ya? Apa kode? Nah, susah nantinya. Nah, sekarang materi sekarang itu adalah lembaga keuangan. Tadi kalian sudah menyebutkan kalian sudah baca, betul? Betul. Nah, Bapak tes dulu nih sejauh mana pengetahuan kalian terkait dengan lembaga keuangan dengan adanya pre-test. Oke ya. Disiapkan semua HP-nya. Bawa HP kan? Bawa. Yang ketiga. Kita gantian ya. Kalau yang terakhir yang ini. Nah. Oke. Udah belum? Sudah ya? Oke, sudah. Semuanya silahkan mulai dikerjakan. Waktunya cuma 2 menit. Nah, nanti kita akan lihat, kita akan samakan apakah nanti sebelum belajar dan setelah belajar itu sama. Kalau sama, waduh, ada masalah berarti kan? Oke, kita lanjut. Ya, kita lanjutkan dengan tayangan gambar di depan. Silakan dilihat. Hah? Nama bank. Oke, ada bank apa aja? Ini beberapa lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan yang biasa kalian jumpai. Apa namanya ini? Kan? Namanya apa? Bank emak. Bank keliling. Bank keliling mah yang keliling ini. Nah, ini. Bang? Yang biasa kalau di rumah di kampung biasa ada kelompok perempuan tuh ya. Nah, kelompok perempuan yang biasanya melakukan kegiatan pinjam ya. Pak, ada nggak bank lain Pak? Banyak. Bank Swiss, bank internasional yang apa namanya yang ada di sini ada banyak sekali nama bank yang lembaga keuangan berupa bank di dunia. Maka kita akan jawab, Mekar ini bank atau bukan bank? Pertanyaan disimpan dulu ya. Ya, Pak. Pertanyaan kita simpan dulu buat nanti kita jawab. Oke. Nah, selanjutnya ngeliat apa? Uang seribuan. Pasti kalau ngeliat uang seribuan ingat kantin beli es. Saya yakin. Nah, sekarang kenapa kalian harus belajar lembaga keuangan? Kalau melakukan sesuatu ada motif kan? Ada tujuan kan? Nah, kira-kira kenapa harus belajar? Supaya bisa memanage keuangan dari pengeluaran sampai pemasukan. Oke, bisa memanage pemasukan dan pengeluaran. Kalau seandainya pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, gimana? Ya ngutang berarti. Yang dinamis ditambah minimnya pengetahuan pengelolaan keuangan membuat mereka milenial merasa sulit untuk mengatur keuangan. Sebagian milenial juga masih sulit mengatur keuangannya sesuai skala prioritas. Artinya, kalau kita bisa belajar ini,
kalau kita sekarang belajar ini, semoga ke depan kita bisa menjadi generasi yang cerdas untuk mengatur keuangan. Ya, karena segala sesuatu tidak bisa kita ngalahin dengan penyegaran. Dari tadi kita ngomongin uang dan uang. Kita butuh penyegaran. Bagaimana kalau kita yel dulu? Boleh. Siapa yang siap, Nidin? Siapa? Salsa. Oh, salsa. Oke, salsa Wil, silakan. SMK ya? Ya. SMK bisa. SMK Hebat. SMK Bisa. Ayo, yang Pak. Ulangi. Silakan, ulangi lagi. Hebat. SMK Kita. SMK Won Luar biasa. Baik, terima kasih. Baik, kalian jangan kerugian, harus semangat. Oke. Dan swasta sesuai pengembangannya. Nah, indikator pencapaian kompetensinya pertama menemukan berbagai jenis lembaga keuangan, yang kedua membandingkan berbagai jenis lembaga keuangan, terus menentukan klasifikasi lembaga keuangan milik pemerintah, kemudian menentukan klasifikasi lembaga keuangan milik swasta, kemudian lembaga keuangan sesuai dengan perkembangannya. Jadi ini adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, tujuan pembelajaran ya, jenis lembaga keuangan ini ya. Peserta didik mampu menentukan klasifikasi lembaga keuangan milik pemerintah dengan apa? Selanjutnya, setelah memahami jenis lembaga keuangan, peserta didik mampu menentukan klasifikasi lembaga keuangan milik swasta dengan apa? Yang kelima, melalui kegiatan diskusi yang nanti kita lakukan ya, peserta didik mampu menentukan perbedaan lembaga keuangan milik pemerintah dan lembaga keuangan milik swasta secara jujur, aktif dan bertanggung jawab. Yang terakhir, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu menunjukkan hasil lembaga keuangan sesuai dengan perkembangannya. Itu ya. Ini lembaga keuangan. Nanti materi ini ada pengertian lembaga keuangan, jenis lembaga keuangan milik pemerintah dan lembaga keuangan. Ini konsep materi kita hari ini. Ya, ready? Kalau sudah siap, berarti kita sudah siap tancap gas, ya, gas dulu. Siap? Siap. Siap? Siap. Oke, kita mulai. Kita tonton bersama ya. Dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Dari penjelasan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perbankan, pengertian lembaga keuangan administrasi berikut ini. Lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan suatu institusi seorang pegawai swasta di salah satu perusahaan ternama. Kegiatan tersebut termasuk ke dalam kegiatan dan bentuk-bentuk lainnya. Jadi dua. Yang pertama ada lembaga keuangan bank dan Lembaga keuangan lainnya yang bukan bank artinya, ya. Nah, kalau bank ini ada bank sentral, bank umum dan bank prakreditan. Lembaga keuangan itu ada di jasanya. Ya. Jadi yang satu lengkap, yang dua hanya fokus kepada satu kegiatan saja. Oke. Kalau persamaannya, ulangi coba. Sama-sama pembenaran dari masyarakat, terus dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Kalau milik pemerintah itu artinya akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah. Nah, kalau lembaga keuangan milik swasta, ya saham demi saham, beli mobil,
kalau mau beli rumah baru di BPN, kan gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jelas. Nah, kalau sudah jelas semuanya, saatnya kita kolaborasi. Saatnya kita Kursi. Oke, muncullah kolaborasi. Nah, ya. Nah, nanti akan Bapak bagi kelompoknya. Kamu bagi ya. Boleh, silakan Cak, dibaca Cak. Ya, boleh. Untuk pembagian kelompoknya, kelompok 1 Hoi Rosani, Indah Ramadhani. Yang kedua Umi Salma, Salsabila, Ega Zakaria Firdaus, dan Muhammad Al-Ato. Untuk kelompok 3 Nur Halisa, Polila, Wiwit Angela Rahayu. Kelompok 5 Inaudina Anggraini, Melia Sari, Dewi Puspitasari, dan Widya. Oke, terima kasih. Kalau sudah jelas, silakan duduk berkelompok. Silakan dibuat berkelompok. Silakan dipilih ketuanya. Jadi ini apa yang buat betul ya? Sekarang pilih namanya, sesuaikan nama kelompoknya dengan nama tadi. Mau lembaga keuangan. Sudah? Sudah ya? Oke. Sekarang saya berikan AKBD-nya. Ini nanti ditulis itu ya. Silakan. Perhatikan dulu sebentar. Kalau sudah ada nama kelompoknya, kemudian sudah ditentukan nama kelompoknya, jangan lupa ditulis terlebih dahulu di LKPD ya. Setelah ini kalian tulis di lembar jilidnya, ada di LKPD itu nama kelompok, contoh Bank BCA, istiqamah atau perkuliahan diri atau mencari A gitu. Silakan. Kemudian nama kelompoknya, nanti nomor 1 itu ketuanya. Baru selanjutnya nama anggota kelompok. Nah, kemudian LKPD ini silahkan dibaca secara seksama. Nanti kalian akan menemukan baru. Nanti ada kasus atau masalah yang kalian temukan di situ. Kemudian kalian buat pertanyaan-pertanyaan yang kalian pengen. Pertanyaan yang muncul di benak kamu ketika kamu melihat atau mengamati video. Setelah itu, kamu cari lagi masalah apa sih yang muncul di situ, ya. Dan setelah selesai, nanti kalian persiapkan salah satu perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil karya kalian. Paham? Oke ya. Siap? Siap. Waktu diskusinya 15 menit dari sekarang. Yang menyebabkan
kayaknya enak itu kelompok bank syariah dulu kali ya. Oke, kelompok bank syariah. Siapa yang mau? Rosan. Silakan maju ke Rosan. Di kelompok bank syariah, sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu pengertian pinjol adalah layanan pinjaman bagi masyarakat yang memerlukan dana cepat cair secara online. Ya, lanjut. Jumlah uang yang dikeluarkan untuk pinjol. Cara untuk menanggulanginya yaitu kalian bisa ke website OJK atau bisa menghubungi kontak OJK yaitu 08. Maaf, apakah ada? Saya dari perwakilan kelompok Banjarjo ingin bertanya kepada kelompok bank syariah, kenapa saat ini banyak pinjaman online ilegal bermunculan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya banyak sekali pinjaman yang ilegal. Gimana? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. BRI Bank Rakyat Indonesia. Emang rakyat selalu ya. Tonton terkait video yang ditonton adalah Satgas ditemukan pinjol ilegal berkedok operasi simpan pinjam. Apa sih pinjol itu? Pinjol ialah singkatan dari pinjaman online. Baiklah, padahal belum. Ada yang ditanyakan? Saya Dari Bank Syariah. pertanyaannya, kan udah tahu kalau pinjol itu merugikan, tapi kenapa banyak orang yang kalau nggak punya uang larinya ke pinjol? Mungkin pinjol karena pinjol sangat gampang, cuma modal KTP, tidak jaminan. Orang-orang mikirnya pinjam itu 1 bulan doang, bisa kebanyakan cuma 500, nanti gajian kebayar juga, jadi ketagihan gitulah. Karena masyarakat Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Nurhanisa dari kelompok BCA, yaitu kelompok 3. Langsung saja, pinjaman online yaitu fasilitas pinjaman online yang uang oleh penyedia jasa keuangan yang berbasis online. Penyedia layanan online disebut dengan fintech. Fintech sendiri adalah suatu inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi. Yang pertama, proses kemajuan yang cepat. Yang kedua, pencairan yang cepat. Dan yang ketiga, persyaratan yang tidak ribet. Apa perbedaan dari lembaga keuangan bank dengan lembaga keuangan non-bank? Sudah, makasih. Orang-orang tuh lagi krisis ekonomi deh, jadi lebih memilih membayar bunganya terlebih dahulu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan hasil diskusi dan kelompok kami. Sekiranya ada pertanyaan, mohon diajukan. Baik. Oke, siapa? Indah. Iya, iya. Dari Kelompok. ya. Izin menjawab pertanyaan dari Bank Mandiri. Pertanyaannya yaitu apa perbedaan dari lembaga keuangan bank dengan lembaga keuangan non-bank? Adapun perbedaan dari lembaga keuangan bank dengan lembaga keuangan non-bank, lembaga keuangan bank memiliki kemampuan dalam berbagai bentuk dan kegiatan utama pada bidang keuangan. Sementara lembaga keuangan non-bank hanya dapat melakukan salah satu kegiatan keuangan. Meskipun begitu, peran lembaga-lembaga keuangan tetap memberi kontribusi bagi perekonomian negara. Terima kasih. Di sini saya perwakilan dari kelompok Mandiri. Langsung saja saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok Mandiri. Apa itu pinjol? Pinjol adalah pinjaman online. Sering kita dengar dengan pinjol adalah pinjaman yang dilakukan secara online melalui aplikasi lembaga keuangan berbasis online. Dalam pelaksanaan kegiatan,
ini warga setempat begitu tertarik mengenai hal pinjol karena memang benar sekarang sedang maraknya pinjaman online. Dari warga setempat masih ada yang beberapa yang tabu dengan pinjaman online. Dari video tersebut sampai ada yang dikejar-kejar penagih utang, dan hal ini memang benar kurangnya edukasi terhadap pinjaman. Oke, dari kelompok ulangi. Apa resiko tidak membayar pinjol ilegal? Resiko Baik. yang didapat. Akan menjawab dari pertanyaan kelompok 2. Mendapat beban bunga dan denda membengkak, bisa juga dikenai denda. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok Berjago akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Pinjol merupakan pinjaman online yang dilakukan melalui aplikasi dan mengabaikan rasa kemanusiaan. Tentunya hal ini akan membuat hidupnya jadi tidak nyaman dan akan selalu dihantui. Mungkin itu saja hasil diskusi kelompok kami. Apakah ada yang bertanya? Terus? Dari kelompok? Kelompok 3 dari Bank BCA. Oh, Bank BCA. Baiklah, pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi teror debt collector? Terima kasih. Izin menjawab, yaitu pertanyaan dari Bank BCA, bagaimana cara mengatasi teror debt collector pinjol? Dengan jawabannya, yaitu cara pertama, tetap tenang dan jangan panik, kenali hak Anda sebagai nasabah, dan yang ketiga, laporkan ke OJK atau Satgas Waspada investasi. Keempat, pertahankan bukti-bukti dan jangan berikan informasi pribadi. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah kita diskusi sudah, kemudian presentasi sudah, masukan-masukan yang disampaikan atau pertanyaan yang disampaikan oleh kelompok lain juga. Nah, kemudian silakan kalian buat kesimpulan ya di LKPD masing-masing, kemudian LKPD-nya dikumpulkan. Ya. Oke, silakan. Sudah, oke. Ini sudah. Oke. Pertama, pinjol. Nah, kita ngobrolnya pinjol. Pinjol itu adalah pinjaman online. Sekarang ini lagi marak-maraknya di pinjaman online yang tidak legal atau yang tidak resmi, yang tidak diawasi oleh OJK. Pinjamnya mudah, Bayarnya susah, ya. Ujung-ujungnya teror, ya kan? Betul nggak? Ujung-ujungnya tidak tenang. Maka kenapa kita belajar lembaga keuangan? Salah satunya adalah ini fungsinya, supaya kita bisa selamat dari jebakan-jebakan pinjaman online. Perkampungan banyak kasus yang terkena pinjol. Nah, di sini pinjol itu merupakan bantuan finansial yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan secara daring, ya, atau dalam jaringan. Biasanya mengajukan pinjaman dilakukan melalui aplikasi milik lembaga keuangan tersebut. Ada pinjol A. Biasanya pengajuannya lewat aplikasi baik di Android maupun di App Store. Ada juga yang tidak. Nah, ini yang masalah nih. Kalau tidak diawasi OJK, ya udah pasti kasus. Kemudian pinjol ini termasuk jenis lembaga keuangan swasta atau pemerintah kayak gitu. Swasta. Ya. Kebanyakan ada di swasta. Tapi ada nggak pemerintah Pak? Yang legal pasti ada. Ya. Oke. Jadi kesimpulannya adalah pinjol itu melewati dari awal sampai akhir terutama buat kita semua.
tenang dulu. Kalau awal kita sudah ada playtest, sekarang kita ada post test. Ya? Ada post test? Ada. Ya? Oke, yang mau ke depan ke depan. Ini linknya yang sini. Post test. Sudah? Isi refleksi terlebih dahulu. Ada itu di paling bawah ya. Oh paling atas, maaf paling atas. Ya bisa. Apa ya? Apa ya? Isi refleksi itu sebagai bentuk evaluasi kita dari proses pembelajaran hari ini. Kalau ada kesulitan dalam proses pembelajaran, mengikuti pelajaran dengan baik, sudah terserap oleh kalian apa yang disampaikan, nanti hasilnya dimunculkan ya. Nah selanjutnya jangan lupa nanti setelah kita belajar di sini jangan sampai puas dulu. Kalian bisa mencari lebih jauh lagi karena memang lembaga keuangan ini lagi maraknya sekarang, ya, lagi marak banget. Apalagi pinjaman online lagi sangat marak sekali. Kalian cari informasi yang betul supaya kalian bisa menghindari kesalahan sehingga mesinjau di pinjol ilegal. Paham ya? Nah selanjutnya jangan lupa pertemuan yang akan datang materinya adalah hak dan kewajiban. Ya, hak dan kewajiban sebagai tenaga kerja. Seperti itu. Oke, cukup ya? Baik, kalau cukup mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, kalau ada kesalahan dari Bapak, mohon maaf. Berdoa ya. Tadi siapa yang mimpin? Oke, silakan ketua kelas. Duduk siap. Sebelum pulang mari kita membaca doa. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak. Sampai jumpa di kesempatan yang datang. Dari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang mewakili dan selamat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.